Dikerjakan ya, Umi kasih waktu 5 menit. Oke, tulis namanya. Tanggal 14 bulan 11 2022. Tanggal 14 November 2022. Silakan dibaca baik-baik. Ini untuk mengetes pemahaman yang mana terkait rangkaian paralel ya. Tanggal 2. Ini ya. Tanggal 14. Tes awal, apakah kamu tahu tentang paralel atau tidak? Tiga menit lagi. Sudah. Sesuai apa yang kamu ketahui saja. Sudah. Nah, sudah, silakan dikumpul satu orang di perkelompokmu ya. Sudah. Sudah. Ini sudah. Ayo rangkaian paralel. Jangan lupa namanya ya. Sudah, tadi. Kita semua sudah Sudah, dikumpulkan satu orang. Kemudian kalau di sini, Umi kan mau lepas. Ya. Umi sudah. Sudah. Oke, sudah semua ya. Nanti diamankan di situ, ya. Sudah. Ambil. Namanya sudah. Oke, sudah semua? Sudah semua? Sudah. Oke, jadi sekarang silakan anak-anakku perhatikan ke depan, semua pandangan ke depan, kita masuk materi hari ini. Oke, tema 3 tokoh dan penemuan. Semua pandangannya depan ya, hadir. Perhatikan di sini.
Ya, di situ ada gambar komputer. Ya, anak-anakku perhatikan dulu. Pengertian dari komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data, serta bisa juga memutar film, kemudian musik. Selain itu juga komputer dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Oke, pengaruh komputer terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ya, masyarakat lebih mudah saling mengirim melalui surat elektronik, tidak manual lagi ya. Kemudian atau melalui email. Surat dikirim melalui jaringan internet yang terpasang pada komputer. Oke, pengaruh komputer terhadap pendidikan. Lihat, komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Yang dulunya pengetahuan hanya diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas dengan sarana terbatas. Siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku saja. Kemudian media massa, radio, dan televisi. Namun, seiring berkembangnya zaman, sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Misalnya ada laboratorium, kemudian ada komputer juga ya. Kemudian dengan jaringan internet yang memadai seperti kita rasakan sekarang. Kemudian selain komputer kita bisa juga menggunakan laptop. Oke, perhatikan adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Ya, penjelasan ya, televisi. Yang pertama, perhatikan pengertiannya. Televisi adalah sebuah teknologi atau media komunikasi yang menerima siaran berupa audio dan visual. Audio itu yang kita dengar, sedangkan visualnya kita lihat jelas ya. Oke, pengaruh televisi bagi masyarakat. Anak-anakku silakan diperhatikan dengan baik. Pengaruh positif yang pertama. Lihat, pengaruh positif televisi yang pertama. Coba, Zaki silakan dibaca. Kita dapat mengetahui informasi penting dari Baca yang di depan. menambah ilmu pengetahuan kita tentang bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Contohnya siaran wisata di Indonesia yang menambah pengetahuan kita tentang keindahan wilayah Indonesia. Ya, pengaruh positif yang kedua. Coba, ya, Iwan silakan dibaca. Ya, kreativitas. Kita televisi yang sifatnya mendidik kita menambah nanti kita contohnya sejarah kedokteran tradisional Yang membuat permainan tradisional. Oke, sekarang yang kedua, pengaruh negatif televisi. Yang pertama, banyak siaran televisi yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak, khususnya pelajar, karena terkadang ada siaran yang memuat konten yang tidak pantas, seperti adanya kekerasan. Karena ada biasa di TV ya, ada kekerasan, kemudian ada bullying, kemudian ada film-film dewasa. Itu pengaruh negatif televisi. Jadi untuk pelajar tidak boleh menonton hal-hal yang seperti contoh ini. Itu membawa pengaruh negatif, pengaruh buruk buat kita, ya. Kemudian pengaruh negatif yang kedua yaitu mudah masuknya pengaruh asing yang ditampilkan dalam beberapa program acaranya. Ya, contohnya film luar negeri yang menampilkan adegan kekerasan. Kemudian apabila tidak ditanggapi dengan serius, pengaruh asing ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan kita, masyarakat. Oke, pengaruh negatif yang ketiga. Ya, pengaruh negatif yang ketiga ini sangat berpengaruh ya. Lihat, malas melakukan aktivitas. Biasanya ketika kita menonton TV, kita lupa dengan pekerjaan kita. Kita keasikan nonton. Itu dampak negatifnya. Yang paling jelas kelihatan itu anak-anakku ketika sudah menonton televisi, HP, sangat berpengaruh sekali. Kamu hanya menonton
dewasa. Itu belum pas untuk anak-anak sekalian, apalagi kan masih kelas 6, ya? Paham ya? Oke, itulah dampak positif dan negatif dari televisi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi membuat rangkaian listrik paralel sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Oke, rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaannya. Rangkaian listrik disusun dari beberapa komponen, yaitu pertama alat listrik, yang kedua konduktor atau pengantar listrik, dan yang ketiga sumber listriknya, ya. Oke. Jenis-jenis komponen listrik. Di sini ada baterai, ada 9 ya. Oke, kita lanjut. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemarin Umi sudah jelaskan juga ini ya. Oke, lihat di sini. Pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi bukan rangkaian seri, rangkaian terbuka. Kemudian rangkaian paralel, rangkaian tertutup. Tidak seperti itu ya, karena kamu biasa menyimpulkan seperti itu. Perhatikan di sini. Jadi untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel itu termaksud dari rangkaian tertutup. Paham? Oke, lihat di rangkaian seri disusun secara seri dan tidak bercabang, tidak memiliki cabang seperti ini. Sedangkan di rangkaian paralel memiliki cabang ya. Rangkaian seri tidak memiliki cabang. Jadi ini perbedaannya. Rangkaian seri tidak memiliki cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki cabang dan disusun sejajar. Oke, pengertian dari rangkaian paralel. Lihat. Oke, perhatikan gambarnya di sini. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Lihat di sini ada cabangnya. Kemudian, jika lampu L1 padam, maksudnya lampu ini ya, perhatikan sini. Jika lampu L1 padam, L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dan baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Kalaupun lampu L1 mati, yang L2 tetap menyala. Lihat di sini ada alasannya, karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain karena dia memiliki cabang ya. Jadi walaupun lampu yang satu mati, yang lain juga tetap nyala. Berbeda dengan seri kemarin. Oke, ini pengertiannya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Ya, jadi alat-alat listriknya tersusun bercabang. Itu rangkaian paralel. Oke, keuntungan rangkaian paralel. Jadi ada keuntungan dan ada kelemahannya ya. Perhatikan, keuntungan rangkaian paralel. Haidir, silakan dibaca yang pertama. Pada Mengalir tiap bagian sama besar. ya. Yang kedua, Abid, silakan baca. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Ya, bagus. Yang ketiga, Rizal. Lebih hemat listrik. Ya. Yang keempat, lihat selanjutnya kelemahan rangkaian paralel. Jadi untuk rangkaian paralel ada keuntungan dan ada kelemahannya. Untuk kelemahannya yang pertama, memerlukan banyak kabel. Jadi dia memerlukan banyak kabel ya. Ini di rangkaian paralel. Kemudian lampu lebih redup karena kabelnya banyak ya. Jadi harus disesuaikan antara baterai dan lampu.
Oke, semua pandangannya di depan. Semua lihat depan. Assalamualaikum anak solis, lihat kelas 6 yang hebat. Kita akan lanjutkan membuat rangkaian listrik sederhananya. Rangkaian listrik yang selanjutnya adalah rangkaian listrik paralel. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kardus bekas untuk alas, lampu kecil, beserta dengan rujukan lampunya, sampel untuk menyambung dan memutus arus listrik, kabel untuk menyalurkan arus listrik, baterai untuk sumber listriknya, kunci, selotip, dan dudukan baterai jika ada. Baiklah, jika bahan-bahan sudah siap, kita langsung ke cara pembuatannya. Sama seperti membuat rangkaian listrik seri, dalam membuat rangkaian paralel, yang pertama kali kita lakukan adalah dengan menggunting dan mengupas kabel. Hati-hati dalam mengupas kabel, jangan sampai serabut timahnya ikut terpotong. Yang membedakan dengan rangkaian seri adalah jumlah potongan kabel yang harus dipersiapkan lebih banyak. Seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan kardus untuk alas dan baterai. Kemudian, hubungkan salah satu kaki saklar dengan kutu positif baterai. Selanjutnya, susun komponen-komponen listrik sebelum dirangkai menjadi rangkaian listrik paralel. Kemudian, hubungkan semua komponen yang telah kita susun tersebut. Ingat ya, rangkaian listrik paralel cirinya adalah rangkaiannya harus bercabang. Lampu harus disusun secara sejajar. Lihat susunannya. Dan hasilnya seperti ini. Supaya lebih rapi dan tidak bergerak, maka kita bisa tambahkan selotip di beberapa bagian. Lampunya harus sejajar dan ada cabang. Sekarang kita coba untuk menyalakannya ya. Kita pinjam tombol on dan lampu menyala dengan sangat terang. Nyala lampu juga sama terangnya ya. Jika salah satu lampu kita matikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Bagaimana? Ternyata membuat rangkaian listrik paralel mudah ya. Oke, sudah ya? Sudah selesai, semua sudah menonton. Jadi, sebelum kita praktek, Umi akan bertanya dulu. Coba sebutkan, angkat tangan ya. Sebutkan komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik
waktu pengerjaan atau prakteknya 45 menit ya. Anak-anak setuju? Oke, jadi waktu untuk praktek atau pembuatan rangkaian listrik paralel Umi kasih waktu 45 menit. Jadi perhatikan, diskusikan bahan-bahan dan alatnya yang digunakan ya. Oke, sekarang silakan mulai bekerjanya. Ayo mulai praktek. Iya, pelan-pelan jangan cepat-cepat, nanti tidak bagus. Baik. Sesuaikan saja bagaimana koordinasinya. Sesuaikan saja. Boleh seperti ini. Lihat listriknya. Lihat ya guys. Bangungan. Nah, silakan bangun. Udah makan? Tulis pengamatan. Silakan ditulis berdua ya. Ya, laporan tulis memang sebentar. Ya, nanti kamu yang pindahkan di LKPD ya. Silakan kamu berdiskusi dengan sesuai istrinya. Tulis langkah-langkahnya. Jadi ya di situ laporan itu tahapan-tahapannya, langkah-langkah dalam mengerjakan. Misal yang pertama disiapkan apa, kemudian mana yang disambungkan pertama. Boleh. Tergantung bagaimana kreativitas dia. Silakan, ada yang menulis yang melihat tahapan-tahapannya. Ya, boleh. Oke, silakan kamu berdiskusi berdua. Ada yang menulis, ada yang membuat ya. Pelan-pelan saja kamu.
Sila, gimana sih? Umi, yang intinya ada kabelnya sebagai perantara. Umi, ya. Oke, silakan kamu berkreasi. Itu kreativitas kamu. Mau buat modelnya, itu tergantung kamu. Jadi tidak hanya menulis saja, sambil diskusikan, ya, sambil diskusikan mana yang ditulis pertama, mana yang memperhatikan. Jangan terlalu banyak ini.
Sudah tahu alasannya kenapa masih ada yang menyala walaupun dimatikan satu? Karena apa? Karena kabel yang banyak. Bercabang. Aliran listriknya di mana-mana karena ini dia menggunakan aliran listrik yang ini. Jadi banyak aliran listriknya, makanya walaupun satu mati tetap menyala yang lain, toh? Oke. Kelompok dua kemana? Sudah, coba dinyalakan, lihat. Dirapatkan. Nah, oke, bagus. Oke, kelompok tiga masih sementara. Oke, silakan dilanjutkan, masih ada waktu. Coba kelompok depan. Oke, bagus, tanpa di sini. Aman ya? Coba, buka satu coba. Nyalakan. Itu kan perbedaannya antara yang tadi sama paralel. Akan paralel, matikan satu, yang lain masih ada yang nyala ya. Oke, perbedaannya. Oke, bagus. Oke, ayo semangat kelompok tiga. Tergantung kreativitas masing-masing. Sudah, ini silakan diskusikan. Ininya, ini penting ini. Karena ini yang Umi akan lihat. Kalau ini yang Umi lihat di sini, laporannya Umi nilai di rumah. Perhatikan. Kerjasama. Nah, oke, tadi sudah membuat, sekarang buat laporannya berdiskusi. Diskusikan mana yang pertama ditulis, yang dikerja tadi ditulis. Oke, laporannya sudah selesai. Sudah, aman, sudah. Oke, aman, amankan. Oke. Persiapkan sebentar ketika ada teman yang bertanya atau yang bertanya itu sudah bisa jawab ya. Ya, silakan dibaca-baca pertanyaannya. Jangan sampai ditanyakan tidak tahu jawab. Untuk mendukung nilaimu. Yang kecil ya? Iya. Nyala. Oke, bagus. Coba buka satu. Kita buktikan, coba buka satu. Yang satunya nyala tuh coba buka satu. Iya, buka yang satu. Masih nyala apa tidak? Nah, itu. Nah, dia masih berada nih. Oke, tidak dapat. Coba buka. Buka. Nah, tetap nyala sama tadi. Oke, silakan dilakukan ini. Baru kita presentasi. Ayo, silakan dilakukan. Jangan dibuka lagi ya. Pasang balonnya. Lakukan. Mas
Kabel dilekatkan dengan baterai menggunakan selotip. Kabel dilekatkan dengan lampu dan saklar. Menggunakan lakukan baterai, lampu dan saklar menggunakan selotip. Lalu matikan dan nyalakan lampu. Dapat lalu jadi rangkaian yang sederhana. Oke, bagus. Oke, semua perhatian di sini. Sekarang kita akan melihat hasil kerja dari kelompok 4. Silakan dinyalakan. Oke, bagus. Percobaannya sangat bagus, di mana lampunya sangat terang sekali. Coba silakan dibuka. Kita akan bedakan dengan rangkaian seri dan paralel. Buka satu lampu. Buka satu. Oke, lihat. Untuk rangkaian paralel, ketika dicabut, coba dicabut. Coba yang satunya. Coba dicoba. Umi coba. Oke. Oke, perhatikan. Ketika lampunya satu dibuka, lampu yang lain tetap menyala. Oke. Ada pertanyaan? Coba itu satunya. Yang lain bertanya. Ayo, silakan bertanya. Buka
Itu perbedaan dari rangkaian paralel. Kalau seri terputus semua, ya. Kalau rangkaian paralel karena banyak aliran listriknya, kabelnya banyak, maka ketika satu mati, maka yang lain masih tetap menyala. Oke. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, silakan bagus lagi. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Duduk ya. Oke. Pertanyaan ini baca ya. Tapi jangan foto, nggak boleh, oke? Oke, perhatian. Siap. Pandangan yang di depan lagi. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Salam dulu semua ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibaca. Teruskan salam. Suara lagi. Ada. Lihat jangan sampai langkah-langkahnya ada yang kurang. Tanyakan. Oke, sudah. Oke, sudah selesai. Coba silakan percobaannya. Oke, silakan diperhatikan. Jadi percobaannya juga berhasil. Kedua lampu coba copot 1 atau dimatikan lampu 1. Oke, lihat lampu yang 1 tetap menyala walaupun yang 1 sudah dimatikan atau dibuka ya. Oke, silakan dipasang kembali. Oke, apakah ada yang bertanya tentang untuk kelompok 1? Oke, Iwan. Karena ya listriknya banyak. Bagus. Ada lagi? Oke, Raden. Kenapa baterainya 3? Kenapa baterainya 3? Oke, ada yang bisa bilang? Apa? Kenapa 3? Kenapa lebih banyak? Yang lain berapa? 2. Oke, kenapa bisa lebih? Karena supaya apa? Supaya lampunya nyala besar dan terang. Lebih terang. Itu alasannya. Paham ya? Oke, bagus. Bagus ya, Bang. Oke, ada lagi? Tidak. Bagaimana hasil kerja dari kelompok 1? Silakan berikan aplaus buat kelompok 1. Ya, kalau begini itu bagus ya, semua aktif. Ayo silakan. Bro, kenapa masih ditangani? Apa itu? Perhatikan lagi, tanyakan seperti kelompokmu tadi. Oke, siapa yang baca? Oke, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah membuat paralel. 1. Memotong kabel. 2. Mengupas kulit kabel. 3. Menyambung kabel dengan lampu. 4. Memasuk kabel baterai dengan saklar. Lalu diletakkan ke alas kardus. Lalu dirapikan. Oke, sudah? Oke, coba percobaannya. Oke, coba Al-Amin buka satu lampu. Coba, jangan tutup kamera di belakang. Nah, oke. Oke, lampu masih tetap menyala walaupun sudah dimatikan 1. Oke, silakan dimatikan. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 4 cukup. Sekarang kelompok 1, silakan. Kenapa masih ditekan? Kenapa? Kenapa pada saat dinyalakan masih ditekan? Oke, Alamin silakan dijawab. Gara-gara
Saya bisa nih. Ya, jadi oke, Indra. Kenapa baliknya 4? Empat. Oke, Gara-gara lampunya polanya sudah tinggi. oke, voltnya. Jadi volt yang mana yang tinggi? Lampunya ya? Oke, jadi Umi perbaiki jawabannya ya. Umi simpulkan jawaban dari Alamin. Jadi mengapa kelompok 2 menggunakan 4 baterai? Karena mereka melihat lampunya voltnya itu tinggi. Jadi mereka sesuaikan dengan baterai agar lampunya akan terang. Ya, jadi disesuaikan volt antara tegangannya ya, antara lampu dan baterai. Paham ya, Iwan? Sudah terima jawabannya kelompok 2? Oke, ada lagi? Enggak ada. Radit lagi? Apa lagi Radit? Kenapa lampunya berderet? Agak berderet. Apa? Kenapa lampunya berdekatan? Berderet. Oke, lihat. Bukan berderet ya. Sebenarnya, lihat. Perhatikan. Shh, ini bukan berderet. Apa? Sejajar. Sudah pas sejajar, namun tempatnya berdekatan. Radit ya. Ini namanya sejajar. Kalau berderet itu menyamping. Paham ya? Ya, berarti sudah dijawab oleh Rizwani. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bagaimana hasil dari kelompok 2? Bagus hari ini. Balik yang keras. Bagus, Siapa yang baca? Oke. Kenapa jalannya begitu? Di samping. Oke. Semua perhatikan depan. Ayo, mulai. Tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibaca laporannya dulu. Rangkaian 2 buah baterai secara paralel dengan cara dilakukan agar sama. Oke. Sambungkan saklar dan kabel. 3. Lalu sambungkan lampu dengan baik. 4. Lalu lakukan kabel yang telah dirangkai dan baterai. 5. Matikan dan nyalakan lampu menggunakan saklar. Oke, silakan dinyalakan. Oke, ini tekan. Oke. Sebenarnya terang ya, tapi kurang berapa? Oke. Bagaimana? Siapa yang bertanya? Oke. Siapa yang mau bertanya? Oke. Kelompok 2. Mana pertanyaannya? Siap-siap ya. Mana? Kenapa punya baterai kok? Apa? Oke. Karena kabelnya pendek. Oke, karena kabelnya pendek. Ya, bagus. Oke, siapa lagi? Kelompok 2. Ayo. Alamin kembali ke tempatmu dulu. Nah, di sini sudah jelas hasil. Oke. Nah, kelompok 2. Apa pertanyaannya? Kenapa baterainya ditekan? Karena berbanyak. Karena lakbannya belum rapat. Tidak rapat. Tidak boleh begitu. Namanya kita bertanya itu harus menerima. Ya. Oke. Sudah dijawab. Oke, Iwan, tanya lagi. Apa? Apa? Oke. Perhatikan, yang terpenting yang sejajar itu lampu
Sekalian sebentar LKPD-nya dikumpul dengan soal evaluasinya ya. Jangan pakai baju olahraga. Baju olahraga ya. PPA di kelas.
Ini kan sesuai dengan pembahasan.